Halo anak-anak, kembali lagi dengan video pembelajaran saya, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan dari penamaan makhluk hidup. Kemarin kan kita sudah belajar tentang takson pada hewan maupun tumbuhan, itu ada 7 ya. Nah sekarang kita aturan penamaan ini. Contohnya kan jenis spesiesnya adalah Pongo pygmaeus. Pongo pygmaeus ini adalah nama latinnya dan penulisannya itu ada aturannya. Kita langsung saja ya. Nah dari contoh yang tadi adalah contoh dari penulisan makhluk hidup ya, spesiesnya. Nah itu diketahui kata aturan penamaan makhluk hidup itu dikenal dengan istilah binomial nomenklatur. Jadi bukan asal sembarangan untuk membuat penamaan nama bahasa Latin ya. Nah, untuk penamaan tersebut istilahnya itu disebut dengan binomial nomenklatur. Apa aja kata aturan penamaannya? Oke, perhatikan baik-baik. Nah, contoh nih bahasa Latinnya dari padi lah. Nih. Nah, ini padi ini kan bahasa Indonesia dan bahasa Latinnya adalah Oryza sativa. Nah, kalau pepaya nih, pepaya nama bahasa Latinnya adalah Carica papaya. Nah, ini bahasa Latinnya. Kemudian dalam penggunaannya, perhatikan setiap nama makhluk hidup terdiri dari 2 kata. Nih, contoh tadi pepaya ya, Carica papaya, ada 2 kata. Oke, ingat kata pertama itu menunjukkan takson genus atau marga. Berarti kata pertama yang mana? Carica. Berarti Carica ini adalah genusnya. Nah, Oryza sativa. Berarti mana genusnya? Oryza genusnya. Nah, ini kata pertamanya menunjukkan genus. Kata kedua menunjukkan jenis atau spesiesnya. Papaya. Papaya itu kata keduanya. Berarti ini adalah spesiesnya papaya berarti. Nah, kalau ini padi, berarti kan genusnya ada, spesiesnya apa? Sativa, jenisnya. Oke, kemudian penulisannya, huruf pertama dari marga atau takson genus tadi ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nih kamu lihat nih, Carica papaya, penulisannya C besar. Nih, C besar. Oryza sativa. Nih, ini kan marganya nih Oryza. Berarti penulisan huruf pertamanya itu huruf besar, O-nya huruf besar. Sedangkan huruf pertama pada takson genus ditulis dengan huruf kecil. Nah, genusnya mana tadi? Papaya. Berarti P-nya huruf kecil. Nih, sativanya S-nya huruf kecil. Oke. Nah, itu tadi penulisannya. Kemudian yang kedua, dicetak miring atau garis bawah. Ada pilihan. Kalau kamu sudah cetak miring, berarti kamu tidak perlu garis bawah. Ya, karena ada kata atau di sini. Tapi kalau misalnya belum di garis miring, berarti belum tulisannya miring, berarti harus di garis bawah. Oke. Selanjutnya, nanti contoh nih gini ya. Langsung aja kita ke contohnya. Misalnya nih contohnya nih. Nih kangkung ya. Nih kangkung bahasa Latinnya adalah Ipomea aquatica. Nah, ini kan belum miring nih tulisannya. Berarti wajib digaris bawahin. Nah, kemudian penulisan kata pertama, nah ini menunjukkan genus. Baru yang ini adalah spesies. Nah, huruf pertama di genus hurufnya besar. Huruf pertama di spesies hurufnya kecil. Oke. Kemudian, tapi kalau seandainya sudah nih, contoh kacang panjang. Nah, kan nama latinnya adalah Vigna sinensis. Oke. Ini kan tidak perlu digaris bawahin. Kenapa? Karena kan sudah miring tulisannya. Maka bisa pilihan garis bawah atau miring. Kalau sudah miring tidak perlu digaris bawah. Oke, kemudian ya.
Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Kelapa itu Cocos nucifera. Ini kan sudah miring, berarti tidak perlu digaris bawahin. C-nya besar ya, ini menunjukkan marga, ini adalah spesies. Kemudian kentang, Solanum tuberosum. Oke, ini perlu digaris bawah, kenapa? Ini kan tidak miring tulisan dua kata ini. Oke, perlu digaris bawah berarti ya, S-nya besar, T-nya kecil. S ini menunjukkan marganya, Solanumnya. Oke, kalau hewan juga seperti itu. Oke, contohnya kuda zebra. Itu bahasa latinnya Equus burselli. Nah, Equus burselli ini, tidak perlu digaris bawahin karena sudah miring tulisannya. Oke, E-nya besar, B-nya kecil. Kemudian kuda. Kalau kuda aja, kuda Equus caballus. Nah, perlu digaris miring ya. Tidak perlu digaris bawahin, tapi karena tulisannya sudah miring seperti itu. Ular nih, Aerochordus granulatus. Nah, kenapa Ibu buat garis bawah? Karena ini tulisan katanya tidak miring, jadi perlu digaris bawahin. Nah, contoh sapi, Bos taurus. Nah, perlu digaris bawahin karena kedua kata ini tidak miring, tidak dimiringkan. Oke, itu tadi. B-nya harus dibesar ya. Ini huruf pertama di genus. Ini genusnya, ini spesiesnya. Oke, itu tadi penulisan dari peraturan yang kedua ya. Peraturan yang ketiga, takson marga tumbuhan pada umumnya berakhiran dengan ales. Contoh Zingeberales, Solanales. Sedangkan pada hewan tidak selalu ya. Oke, contohnya nih. Nah, pada tumbuhan ya. Nih, pada tumbuhan nih menunjukkan urdunya, takson urdu. Sonales pada tomat. Sonales pada terong. Berarti ada ukuran ales ini berarti menunjukkan takson dari urdu. Oke, lanjut. Aturan yang keempat, takson famili atau suku tumbuhan pada umumnya berakhiran dengan acae atau ae. Oke, contoh jadi namanya Solanaceae, Malvaceae. Sedangkan pada hewan berakhiran idea. Jadi contoh namanya jadi Hominidae, Varanidae. Ini dae ya, ini sorry. Ini dae. Ini E. Sorry. Oke, contohnya nih. Pada nih hewan ya, ada kata idae kan? Terakhir. Nih, ada kata idae berarti ini menunjukkan takson dari famili. Nah, orang hutan juga idae juga. Ada berarti menunjukkan takson familinya. Kalau pada tumbuhan. Oke, familinya itu berakhiran dengan nih Acae, berarti menunjukkan familinya. Oke, itu tadi aturan dari penamaan dari nama Latin. Jadi nggak bisa sembarangan ya untuk penamaan nama Latin, dan itu sudah dibuat oleh para ahli ya di zaman dulu. Oke, itu aja untuk penjelasan kali ini. Semoga kalian memahami, dan jika ada yang mau ditanyakan, Ibu membuka ruang pertanyaan di grup pembelajaran kita, di grup WA. Silakan ditanyakan jika masih ada yang kurang dimengerti. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.